Aku kumpulkan dari teks satu. Kebacaan apa tadi? Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Beri pengampunan segala dosanya, karena Maha Murah hatimu Allah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, gereja itu berada dalam dua dimensi sekaligus, yakni gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan adalah kita yang masih hidup bersiarah di dunia ini. Sedangkan gereja yang tidak kelihatan adalah mereka yang jaya, yang juga di api pencucian. Mereka yang jaya adalah mereka yang sudah di surga, tidak memerlukan doa-doa kita. Tapi mereka yang di api pencucian adalah mereka yang masih menderita. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk dan bagi dirinya sendiri. Mereka tidak dapat membantu dirinya sendiri. Oleh karena itu hakikat perhimpunan kita malam ini untuk membantu para arwah yang sedang di api pencucian. Secara khusus malam ini kita mendoakan arwah Bapak Yohakim Ogok dan Ibu Sulim. Kita tidak tahu bagaimana kondisi pasca kematian saudara-saudari ini. Kalau dia di surga, doa kita tidak percuma. Mereka akan mendoakan kita. Tapi kalau mereka di api pencucian, maka doa-doa kita akan memberikan kesejahteraan dan kedamaian kepada mereka. Tapi kalau untuk para arwah yang masuk ke neraka, itu memang tidak dapat ditolong lagi. Jadi itu adalah siksa kekal, keterpisahan total arwah dari cinta kasih Tuhan. Tapi kita yakin orang yang terbaptis, mereka ambil bagian dalam hidup surgawi Kristus. Hanya memang karena masih ada siksa dosa yang harus dia tanggung, karena belum sempat mendapatkan pengampunan waktu hidup. Itulah yang sedang kita perjuangkan. Saudara-saudari, marilah kita mengawali peran Ekaristi ini dengan mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, namun dibangkitkan oleh kuasa Bapa dan Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadamu akan beroleh hidup yang kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, barang siapa berdoa kepadamu dengan hati yang ikhlas, tidak pernah Engkau kecewakan. Pada malam ini kami mendoakan saudara-saudari kami Yohakim Ogok dan saudari Sulim. Dengarkanlah doa kami, curahkanlah belas kasih-Mu kepadanya. Ia meninggal sebagai pengikut Kristus. Semoga ia tetap bersatu dengan Kristus dalam persekutuan para kudus di surga. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Mari kita membuka hati mendengar sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semoga Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Santo Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada satu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang mempunyai saudara laki-laki, mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam berita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Aku Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita manusia ini merupakan anugerah pemberian cuma-cuma dari Tuhan.
Hakikat hidup itu adalah pemberian nafas. Tuhan memberi nafas. Hakikat kematian, Tuhan menarik nafas zat hidup itu dari tubuh kita manusia. Sebenarnya siapapun kita manusia yang datang ke bumi ini, hidup kita akan terarah kepada kematian. Karena dunia ini kita memasuki kodrat kefanaan. Lihatlah segala regenerasi sel dalam tumbuhan, reproduksi dalam kehidupan dunia binatang, dan juga perkawinan dan keturunan manusia. Itu semua adalah persoalan dunia. Jadi tumbuhan tumbuh, besar, lama-lama layu dan mati. Hewan juga lahir atau menetas, kemudian berkembang, jadi tua, dan lama-lama juga akan mati. Demikianlah juga manusia itu lahir, jadi bayi, jadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, menjadi orang tua, lama-lama manula, lalu renta usia, sakit-sakitan, dan juga mati. Itulah kodrat kefanaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita mau belajar dari kenyataan hidup, sebenarnya yang namanya realitas itu berada dalam binari oposisi. Kalau ada siang, lawannya pasti ada malam. Kalau ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang panjang, ada yang pendek. Maka kalau ada yang fana, pasti ada yang abadi. Ada yang sementara, pasti ada yang bersifat kekal. Ada yang imanen, pasti ada yang transenden. Yesus dalam Injil kita mendengar bagaimana dia menjawab tentang dunia hidup sesudah mati. Bahwasannya soal beranak pinak, kawin dan mengawinkan itu urusan dunia sebenarnya. Mengapa perkawinan itu ada? Karena ada kematian. Sejarah umat manusia harus berlangsung supaya melalui perkawinan ada keturunan. Tetapi di surga tidak ada kematian. Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Maka di surga sana orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Maka kalau mau melihat surga, dia adalah pastor yang tidak kawin ini. Kalau mau melihat bumi, lihatlah umat ini kawin semua. Nah, maksudnya di dunia orang kawin dan dikawinkan itu karena sejarah umat manusia harus berlangsung. Urusan perkawinan itu urusan dunia. Kenapa perlu ada keturunan, perlu ada perkawinan? Karena ada kematian. Di surga tidak ada kematian. Pada hari kebangkitan orang mati tidak ada kematian. Maka tidak diperlukan perkawinan. Kan? Ya, dalam arti tertentu kehidupan para pastor yang tidak menikah ini memang mencerminkan surga juga ya. Meskipun orangnya tidak juga mencerminkan suasana surga sepenuhnya begitu. Tapi begitulah ajaran Yesus, bahwa pasca kematian hidup seseorang itu tidak kawin dan tidak dikawinkan karena tidak diperlukan lagi. Soal perkawinan, soal berketurunan, soal reproduksi sel, soal regenerasi sel, soal keturunan, itu semua adalah urusan dunia. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebagaimana saya katakan tadi, kita tidak pernah tahu bagaimana nasib saudara-saudari kita pasca kematiannya. Apakah mereka masuk surga atau masuk api pencucian atau masuk neraka? Ya, inilah yang namanya dunia yang tidak kelihatan. Seandainya Tuhan memberikan tanda ya, misalnya 3 hari pasca kematian seseorang ada tanda di atas langit. Nah, misalnya kan begitu orang itu mati, lalu pada hari ketiganya lihat di langit. Lalu ada tanda hijau, masuk surga, berarti ada lampu hijau di atas langit. Tidak perlu didoakan kan? Untuk apa didoakan, sudah masuk surga. Lalu alternatif lain lagi, ada orang mati dilihat di atas langit hari ketiganya lampu kuning, alamak masuk api pencucian pula orang ini. Berarti dia harus didoakan, ya didoakan. Kalau misalnya tanda di atas langit lampu merah, aduh masuk neraka. Ini didoakan pun percuma, karena di sana siksa kekal. Kan siksa arwah itu di neraka bersifat kekal karena keterpisahan total. Artinya bukan bersifat temporal sementara, tapi kekal. Tidak bisa diapa-apakan lagi. Kalau yang di surga, ya juga tidak memerlukan. Tapi kan kita tidak tahu orang masuk surga atau tidak. Maka kalau kita tetap berdoa untuk orang yang masuk surga, doa-doa kita sih tidak akan percuma. Mereka akan mendoakan kita. Tapi yang di api pencucian inilah yang perlu kita perjuangkan.
Mereka tidak mampu berbuat apa-apa untuk dan bagi dirinya sendiri. Mengapa ada orang masuk di api pencucian? Waktu hidup ada dosa entah lineal maupun dosa mortal yang tidak sempat terampuni. Dulu lahir dibaptis, diampuni dari dosa asal dan dosa pribadi. Sesudah dibaptis itu rupanya masih berbuat dosa lagi. Itulah kelemahan kita manusia. Lalu masih sempat menerima sakramen tobat, diampuni lagi dosanya, bersih lagi kan. Tapi di akhir kehidupannya ada juga dosa yang masih dilakukan sesudah mendapatkan pengampunan itu. Kalau dosa yang lineal, yang kecil-kecil, itu bisa diampuni tanpa menerima sakramen tobat dengan hadir merayakan Ekaristi dengan penuh iman. Karena Ekaristi itu buah dari penebusan Kristus di kayu salib. Berkatnya memberikan keselamatan hidup kekal, termasuk juga pengampunan dosa. Maka merayakan Ekaristi dengan penuh iman itu berbuah pada rahmat pengampunan dosa. Itu kalau Ekaristi dirayakan dengan penuh iman. Kalau orang itu di akhir kehidupannya sempat menerima sakramen perminyakan, itu juga menghapus dosa lineal dan dosa mortal. Itulah berkali-kali saya ingatkan kepada umat, hak Anda itu sebagai warga terbaptis menerima pemeliharaan rohani dari seorang gembala, imam Anda. Jangan takut, jangan sungkan memanggil pastor, karena tugas pastor itu ditabiskan memang untuk tugas itu. Meskipun harus tengah malam dibangunkan, pastor ini tidak apa-apa. Ya kan, saya juga berjanji tidak akan marah-marah kepada umat, karena memang hak umat mendapatkan pemeliharaan untuk dalam keadaan sakratul maut. Kalau toh orang itu habis diminyaki lalu mati, tidak apa-apa, dia pulang dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan dosa terampuni, masuk surga dia. Daripada kita biarkan, udahlah habis dibaptis, rajin berbuat dosa, jarang juga merayakan Ekaristi, tidak mendapatkan pengampunan. Kadang-kadang Bapak Ibu, terus terang saja, saya berjumpa waktu perminyakan itu dengan orang-orang yang menangis dalam kesakitan. Mati juga tidak mati-mati, hidup juga tidak sembuh-sembuh orang ini. Apa yang dituju? Pastor ini harus jeli melihat rasa sesal orang itu karena sakit secara pribadi, tidak mampu mengakukan dosanya lagi. Selain perminyakan, sebenarnya kalau secara pribadi orang itu mampu mengakukan dosanya, boleh menerima sakramen perminyakan dengan sakramen tobat sekaligus. Juga dengan viatikum. Viatikum itu artinya via itu kan bahasa Latin jalan. Viatikum itu bekal perjalanan. Ekaristi. Jadi selain sakramen perminyakan, tobat, juga Ekaristi. Orang itu ada diberikan bekal perjalanan. Kalau orang itu sembuh dari perminyakan itu harus dibaca sebagai rahmat Tuhan yang membangunkan kembali, menyembuhkan orang itu. Kalau dia mati, dia juga sembuh. Sembuh masuk dalam kehidupan yang kekal. Maka perminyakan itu benar-benar penting untuk pemeliharaan jiwa-jiwa umat. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita memanjatkan doa dalam kesatuan dengan Tuhan Kristus dalam Ekaristi ini. Ada saudara-saudari kita yang kita doakan sembuh bertemu dengan Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan melalui doa ibadah. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada-Nya. Bagi saudara yang hari ini kami doakan, semoga Allah membebaskan dia dari hukuman dosa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tubuh adalah rumah sementara di dunia ini, kata para nabi. Saudara kami yang Yahudim Agung dan Sulim, kami telah meninggalkan dunia yang fana ini,
ini berikanlah rumah tinggal yang baru di surga, yang kekal adanya, yang bukan buatan tangan manusia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah menyambut Yahudim Omos dan Sulim di dalam kerajaan abadi yang diliputi suasana gembira dan bahagia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah membahagiakan Yahudim Omos dan Sulim dengan persahabatannya dan mempersatukan dia dengan para kudus di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga dalam tengah waktu setiap hari kami memancarkan harapan bahwa hidup ini tidak menuju kematian, tetapi kepada kerajaan-Mu yang tak berkesudahan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sudah meninggal dalam pengharapan akan kebangkitan, semoga Allah mengasihani mereka dan menempatkan mereka dalam kehidupan yang penuh kebahagiaan di surga, tempat yang tidak ada penderitaan dan kesusahan lagi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus dan Bapa kami, dengarkanlah doa yang kami panjatkan ke hadapan-Mu, dan selamatkanlah saudara kami serta semua orang yang meninggal dalam kekuatan imannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita bersatu dalam kurban Ekaristi. Persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah
persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita bersama-sama ini berkenan dan diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Rahim, terimalah kiranya persembahan ini, satukanlah dengan kurban putramu. Sambutlah saudara kami Joakim dan Sulin. Semoga berkat bantuanmu mereka memasuki persekutuan orang-orang tertebus dan menikmati warisan abadi dan kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang tulus, dengan pengantaran putramu terkasih Yesus Kristus sabdamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus menjadi manusia dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia menentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan bagimu dengan satu sesuara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, sekali lagi Dia mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatu dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Yohanes Ogot dan juga Sulin yang menghadap hadirat-Mu. Perkenankan mereka yang menjadi satu dengan Kristus di dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit.
dan akan semua orang yang berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberikan damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya Damai Tuhan bersamamu. dan bersama. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Lagu komuni jadikan hatiku istana cintamu. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekah, bermandi cahaya surya nan cerah.
bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menghibur dan menguatkan kami. Pandanglah kami dengan penuh kasih sayang dan tinggallah bersama kami sampai kami bangkit dengan tubuh mulia untuk masuk dalam kehidupan yang tak berkesudahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, waktu kami kembalikan kepada tuan rumah. Dikahyak kami ni makannya. Takut pingsan. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terima kasih. Malam. Atas nama keluarga besar dari Bapak Antonius, kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh kehadiran Bapak Ibu sekalian guna mendoakan orang tua beliau, Yohanes Owok dan Bapak Sulit. Kiranya dengan misa hari ini, doa-doa yang disampaikan dalam misa hari ini bawa keselamatan dan kehidupan kekal bagi kedua orang tua yang kita doakan pada malam hari ini, dan khususnya menjadi berkat bagi seluruh keturunan dari kedua orang tua kita ini. Dan sebelum ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Paroki yang sudah membawa kita dalam misa pada malam hari ini. Sekaligus saya juga mengundang Bapak Ibu sekalian, nanti setelah hari ini tanggal 19 kita akan bertemu kembali dalam misa pemberkatan rumah. Jadi misa pemberkatan rumah hari Senin tanggal 19 di kediaman Bapak Primus, di rumah yang baru ya, bukan di rumah yang lama. Jadi nanti rumah yang baru tidak jauh dari rumahnya Pak Bang Tata, jadi Kemila Caya 5. Bagi yang tidak tahu, nanti Pak Primus akan kirimkan share lokasinya. Pak Remigius nanti jadi tim OTW yang akan memimpin lokasinya. Saya langsung menugaskan Pak Remigius. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Selebihnya kita kembalikan kepada Pastor Paroki. Nana dibalik makan diri. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang kita doakan dan makan bersama malam ini menjadi sumber keteguhan, berkat, kekuatan, dan persaudaraan serta kegembiraan kita satu sama lain, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi untuk keselamatan arwah ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Tak kali sini. Tak kali sini. Lagu penutup bangunlah dada pelana. Bangunlah dada kelana, hiruplah nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan